dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pertumbuhan kerohanian dan perubahan hidup memerlukan proses. Kita memerlukan komunitas rohani sehingga setiap kita mengalami pertumbuhan juga perubahan hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bagi Anda yang belum tergabung dalam komunitas rohani, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Community of Love. Mari persiapkan hati yang haus dan lapar, dan sambutlah lawatan Allah di ibadah online hari ini, dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom, 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 GBI Kebon Siri. Sekali lagi sambil melambaikan tangan kepada kami, shalom. Shalom. Wow, the joy of the Lord is our strength. Amen. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kita. Saya percaya sepanjang minggu ini kita mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Amen. Itu sebabnya kita bersama-sama di hari Minggu ini menaikkan ucapan syukur kita. Menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Itu sebabnya mari pagi ini datangi Tuhan dengan membawa ucapan syukur. Iman dan percaya kepada Tuhan. Dia adalah pertolongan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kami bisa mendatangi Tuhan pagi ini dengan penuh sukacita.
Dan kami mau pastikan pengharapan kami adalah di dalam Yesus saja. Kami tidak perlu takut akan hari esok, sebab Tuhan menyertai setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Jadikan Dia penolong dan batu karang. Kau batu karangku. Kami nyatakan Yesus Tuhan. Sekali lagi nyanyikan dari awal, katakan ku tidak takut. Ku tidak takut. Amin. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allah kami. Sebab Engkau Allahku. Oh, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Amin. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan demi kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kami percaya Yesus memberikan kemenangan. Oh, Yesus memegangku. Kami percaya dengan tangan kananmu memegang kami, Tuhan. Yesus memberiku kemenangan demi kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
kami persilakan untuk Roh Kudus memenuhi setiap kami. Roh yang menolong kami, memberikan penghiburan, sukacita, ketenangan dalam batin kami. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan akan memberikan kami kemenangan. Tuhan memberikan kami kekuatan. Haleluya. Berikan kekuatan kepada yang lemah Tuhan. Bahkan sembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Hibur yang berduka. Haleluya. Dengan penuh iman dan percaya, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin, amin, amin. Memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi kami, Yesus memberiku kemenangan. Jemaat, mari sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Hey, kemenangan. Dengan iman dan percaya katakan, oh Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu Kau memegang kami, memberikan keteguhan dalam hati kami. Memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberikan kami kemenangan. Percayalah saudara, Tuhan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Taruh pengharapan saudara kepada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Angkat tangan saudara, katakan, sumber kekuatan. Kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan.
kami. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersorak-sorai, bertepuk tangan, meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Iman kami bangkit pagi ini oleh karena Roh-Mu yang bekerja di dalam setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang siap untuk bersuka cita merayakan kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus sekali lagi saudara. Come on, come on, come on, come on, come on. Hey! Melangkah dengan iman bersama dengan Yesus, percayalah ada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Oh, suara saudara bisa lebih keras daripada yang tadi. Katakan amin. Oh, haleluya. Jemaat GBI Kebon Sini yang diberkati Tuhan. Yuk sama-sama bernyanyi. Oh, come on church, sing with me. One more time. All right, shout it out. Katakan selangkah demi selangkah. Here we go. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Oh, imanku tak perlu besar, cukup sebukit pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Hey, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Ketika kami berseru menyerukan nama Yesus, one, two, say, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Sedukan, sedukan, one more time, say, imanku tak perlu besar, ya. Imanku tak perlu besar, cukup sebukit pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar. Ketika kita berseru nama Yesus, one, two, say, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Oh, aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Come on, GBI Kebon Sini. One more time, one more time. Hallelujah. Katakan bila Kau Tuhan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau Tuhan, Kau di sisiku,
Sorak-sorai umat pilihan Tuhan, sorakan haleluya. Wow, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Tidak ada yang dapat kami lakukan selain bersyukur menghadapi masa-masa sukar yang ada di depan kami. Satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. For your blessing is upon us. The Lord bless us. The Lord opens the way. Tuhan yang membuka jalan saat tidak ada jalan. Hallelujah. Thank you Jesus. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Sing, the Lord bless you. Together sing with me, church. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon, be gracious to you. The Lord turn His face toward you, and give you peace, and give you peace. Everybody say amen, amen. Oh. Time. The Lord bless you. Oh, the Lord bless you and keep you. Make His face shine upon. Be gracious. The Lord turn His face towards you. Give you peace and come on, everybody, just lift up your hands and lift up your voice. Declare amen, amen. 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 Sing amen. Amen.
Amen. Amen. Sing it one more time. Sing amen. 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 As we lift up our hands before you, sing amen. 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 Amin untuk setiap janji-Mu Tuhan. Amin untuk setiap firman-Mu Tuhan. Amin untuk setiap perkataan firman yang kami akan dengar pagi ini Tuhan. Telinga kami terbuka untuk kebenaran. Hati kami pun siap untuk menerima kebenaran. Yang mengajar, menegur, dan menuntun kami untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula, saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Fir'aun dan menafsirkan mimpi Fir'aun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel.
Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat berjumpa dalam hadirat Tuhan untuk Bapak Gembala dan tim pelayanan di GBI Kebun Siri, Jakarta. Terima kasih saya dapat kesempatan untuk berbagi pada hari ini. Kita mau belajar hari ini, saudara. Untuk hidup itu punya tujuan, punya sasaran, punya goal, punya target. Karena kalau kita hidup tidak punya tujuan, tidak punya target, tidak punya goal, betapa celakanya hidup ini. Semua kita pasti bertanya, dalam situasi pandemik seperti ini, semua tidak pasti. Apalagi hari-hari terakhir ini, ketika gereja Tuhan diperhadapkan pada sebuah fakta, yaitu COVID-19. Ngeri, semua sistem dan proses hidup berubah. Semua tatanan masyarakat berubah. Tapi ada positifnya. Maafkan saya kalau saya berkata positifnya. Contoh, kapan pernah terjadi dalam sepanjang sejarah manusia dalam tanda kutip dipenjara di rumahnya sendiri? Ya COVID ini. Semuanya work from home, kerjakan di rumah karena menakutkan, mengerikan. Kapan suami istri, saya ngalami dengan istri saya awal-awal pandemik itu 7 bulan. Apalagi kami di Nabire. Pemerintah Nabire dan Papua sangat tegas. Saudara, 7 bulan itu tidak ada pesawat yang bisa melanding dan bisa take off dari Nabire. Ditutup total. Begitu pula pelabuhan. Kapal penumpang tidak masuk. Kalau kapal penumpang lebih celaka, setahun lebih. Jadi dari bulan April tahun yang lalu, 2020, baru dibuka kira-kira awal Mei yang lalu. Bayangkan, wah di situ banyak teman-teman saya Mbak Tuhan ya, yang di Jayapura juga orang-orang bisnis tertanam, terkurung, tidak bisa keluar dari Papua. Waduh, itu ngeri betul. Nah, kami suami istri belum pernah, selama kami menikah 30 tahun lebih ini, kami dikurung di rumah berdua.
Setiap hari ketemu, masak bareng, kerja bareng, wah menyenangkan. Tapi sedihnya juga tidak sedikit, suami istri justru malah bercerai setelah ketahuan aslinya karena sekian bulan tinggal serumah. Puji Tuhan untuk anugerah Tuhan, maka itu positif. Hal berikut yang positif, sampai hari ini pun di kota-kota besar termasuk Jakarta belum boleh ada kebaktian sekolah minggu. Nah, apa positifnya? Positifnya adalah mau tidak mau papa mama yang menjadi guru sekolah minggunya anak-anak. Itu kan bagus. Maaf ya papa mama, selama ini kita sebagai orang tua hanya menyerahkan penuh kepada guru-guru sekolah minggu di gereja kita untuk membawa anak-anak kita mengenal siapa Papa di surga. Tapi dengan pandemik ini, mau tidak mau, itu luar biasa. Sudahlah, pokoknya banyak positifnya, asal kita menjaga kesehatan kita saja. Nah, ini contohnya. Maka itu dalam hidup kita harus punya goal, harus punya tujuan, harus punya purpose. Supaya perjalanan hidup kita tidak lari kemana-mana. Apa itu tujuan hidup? Saya mau baca ayat pertama, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita lihat ayat ini. Karena kita ini buatan Tuhan. Kata lainnya, saudara dan saya adalah made in surga. Saya ulangi, kita adalah made in surga, buatan Tuhan. Nah, orang-orang yang kerja di pabrik, saudara-saudara pengusaha yang punya pabrik, punya produksi apa saja, ya, khususnya barang-barang keperluan rumah tangga. Ini lihat, kalimat kedua di Efesus 2:10 ini luar biasa. Tidak ada pabrik yang tidak punya molding, nggak punya cetakan. Betul tidak? Ya, pabrik pasti punya cetakan. Saudara, ini yang saya kagum. Papa kita luar biasa. Kita ini made in surga, buatan Tuhan. Lihat kalimat kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus. Wow. Berarti cetakan hidup kita di pabrik surga itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, gampang bukan? Berarti semua produk surga itu hasilnya adalah sesuai cetakannya. Ini tujuan hidup kita, ini goal kita, ini target kita dalam hidup. Maka itu ada 2 ayat yang saya mau sebutkan. Yang pertama, Roma 8:29. Semua kita yang dipilihnya dari semula, ditetapkannya juga dari semula. Ditetapkan untuk apa? Ini keren. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat 2. Wah, itu luar biasa. Kita ini adalah anak-anak Papa di surga. Nggak usah ragu-ragu setelah kita bertobat, setelah kita terima Tuhan Yesus. Tapi dikatakan ini kalimat aneh. 1 Yohanes 3 ayat 2. Tapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Nah, bagaimana? Sudah jelas jadi anak-anak Papa di surga, kok kita belum nyata? Nah, karena ada proses. Lalu kalimat berikut 1 Yohanes 3 ayat 2. Apabila Kristus menyatakan dirinya kepada kita, maka kita akan menjadi sama seperti Yesus. Ada perbedaan. Roma 8:29 serupa. Tetapi 1 Yohanes 3 ayat 2 sama seperti. Nah, ini luar biasa. Saudara, ada proses selama perjalanan hidup iman kita di dunia ini, ada proses. Nah, 2 ayat ini yang saya pegang sampai hari ini, bahwa tujuan Tuhan menyelamatkan kita dari hidup yang hancur, kotor, rusak, bejat,
menjadi kudus anak-anak Tuhan dan diputuskan, ditetapkan untuk menjadi sama seperti Yesus, maka kita tidak bisa menghindari proses, tidak bisa. Nah, apa lawan kata proses? Pasti saudara kaget. Yang belum tahu, saya juga kaget pertama kali Papa memberitahu ini. Ternyata lawan kata proses itu mujizat instan. Saya kaget waktu belajar ini. Saya pertama nggak percaya. Masa lawan katanya proses itu mujizat? Saya ceritakan. Siapa masih ingat? Mungkin yang anak-anak muda nggak tahu. Ya, bukan cuma nggak ingat. Tapi kami yang sudah dewasa, ya, yang sudah umur 50-an tahun ke atas pasti ingat. Semua KKR yang diadakan oleh hamba-hamba Tuhan, baik hamba Tuhan Indonesia maupun hamba Tuhan luar negeri, yang judulnya kesembuhan ilahi, KKR mujizat, ya, ingat. Tolong dijawab. Siapa yang paling banyak menerima mujizat di KKR kesembuhan itu? Jawabannya 90 sekian persen yang sembuh dapat mujizat justru orang-orang yang belum percaya, yang baru mau percaya. Tapi murid-murid Yesus, orang-orang Kristen, sedikit sekali. Bahkan saya berani berkata, hampir tidak ada orang Kristen yang terima mujizat. Itu jawabannya. Karena murid-murid Yesus harus lewat proses untuk menjadi sama seperti Dia. Tanpa proses itu goal tidak tercapai. Lalu siapa yang memproses kita? Kalau saya sampaikan ini jangan ada yang tersinggung, ada yang marah ya. Jangan. Saya pakai kitab Amsal. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ternyata alat proses kita sempurna sama seperti Yesus itu adalah manusia di sekitar kita. Nah, manusia-manusia itu diizinkan Papa untuk menggosok, menggesek, memperhalus, memproses kita dalam hidup. Nah, renungkan. Saudara dan saya nggak bisa dicubit orang dari jarak 3 meter. Lah, tangannya orang itu sepanjang apa? Betul ya? Berarti manusia yang diizinkan Papa di surga demi tercapainya goal, sasaran, target, purpose, tujuan hidup kita, alatnya adalah manusia yang dekat dengan kita. Maaf suami istri, bersyukurlah kepada Tuhan kalau Tuhan izinkan yang di samping kita paling dekat itu memproses kita. Ayo noleh ke pasangan kita masing-masing, berkata, thank you ya Ma, thank you ya Pa, karena aku diproses lewat hidupmu. Awas nggak bilang amin ya. Kalau saudara nggak bilang amin berarti suami istri sedang saling dendam. Maafkan saya. Yang dekat itu yang diizinkan Tuhan memproses kita dalam hidup. Ini luar biasa saudara. Maka itu Yusuf tanpa kakak-kakaknya, masih ingat, dia nggak akan jadi sempurna. Nah ini yang paling nggak enak. Yusuf tanpa istri Potifar. Yusuf adalah Yusuf tukang atau pekerjaannya gembala. Karena di Kejadian 37 ayat 2 dikatakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun biasa menggembalakan kambing domba. Nah, kalau Yusuf tidak dipertemukan dengan kakak-kakaknya yang 10 orang, kalau Yusuf tidak dipertemukan dengan istri Potifar, Yusuf itu cuma gembala. Tapi begitu Tuhan izinkan berjumpa dengan istri Potifar, wow, prosesnya cepat naik. Yusuf jadi orang hebat. Maka kesimpulannya,
Jangan kaget dulu, semuanya pegangan bangku supaya nggak lompat. Begini prinsip yang saya temukan di kitab suci kita dalam hidup Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang yang menjengkelkan, saudara, ini. Kalau ada orang-orang yang hobinya menyakiti kita. Kalau ada orang-orang yang sering membuat kita tersinggung, mulai hari ini, demi tercapainya purpose, goal, tujuan, target Tuhan, supaya kita menjadi sama seperti Yesus. Mulai hari ini, bersahabatlah dengan saudara-saudara kita itu. Nggak bilang amin, awas. Orang-orang seperti itu jangan disuruh pergi dari hidup kita. Atau jangan kita minggir menjauhi mereka. Jangan. Orang-orang seperti itu Tuhan izinkan supaya cetakan pabrik surga untuk mencetak kita sama seperti Yesus. Itulah mereka. Ayo, sering-sering mereka kita ajak makan. Tapi yang bayar kita ya, jangan bilang suruh dia. Awas, serius. Maka saya punya kesimpulan. Kalau saudara dan saya ingin segera sempurna seperti Tuhan Yesus, maka saudara dan saya harus punya konsep ketagihan disakiti. Apa? Serius. Kita harus punya ketagihan. Maka itu kalau dalam seminggu, kok nggak ada yang nyinggung aku ya? Kok nggak ada yang fitnah aku ya? Haleluya. Ngomong pada papa. Papa, mana saudara-saudaraku itu? Kok nggak muncul lagi? Loh, dari mana saya berani berkata seperti ini? Mazmur 26 ayat 2. Tahun 90-an awal. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoraharjo menggubah satu lagu yang sampai hari ini belum semua murid Yesus berani nyanyi lagu itu. Yaitu dari Mazmur 26 ayat 2. Masih ingat lagunya? Ujilah aku Tuhan. Hah? Nantang Tuhan? Bukan. Cobalah aku Tuhan. Kalau saudara punya bahasa Inggris, kata cobalah aku. Put me on trial. Hah? Tes aku. Cobai aku Tuhan. Apakah hatiku tetap lurus? Dalam Mazmur 139 ayat 2, 3, 2, 4. Pemazmur berdoa, selidikilah aku. Ujilah aku. Lihatlah apakah ada jalanku yang serong. Saudara, Kristen dewasa, murid Yesus yang dewasa, cirinya cuma satu. Bukan rajin doa sehari 8 jam. Bukan rajin puasa sebulan 20 hari. Bukan. Bukan rajin baca Alkitab, hafal ratusan ayat. Bukan. Ciri utama murid Yesus adalah tidak pernah menghindari proses walaupun menyakitkan. Karena tanpa itu goal Tuhan tidak tercapai. Maka itu kita harus sadar akan hal ini. Hari-hari ini kan sedang piala Euro, piala Eropa. Betul? Nah, yang suka bola pasti suka. Gol. Ayo, saudara senang nggak dengar kalau kandidat juara atau tim favorit saudara bisa mencetak gol, membobol gawang lawan. Gol. Wih, kata gol itu luar biasa. Nah, seharusnya semua murid Yesus di akhir zaman ini selalu suka mendengar kata gol. Kita bobol gawang setan. Tapi celakanya, saudara, aduh izinkan saya ngomong kalimat ini, celakanya. Nah, yang nggak ngerti bola, permainan bola, hari ini pulang kebaktian, tanya teman-temanmu yang ngerti bola. Dan tolong ya, kalau ada saudara kita yang nggak ngerti istilah yang saya mau pakai, jelaskan. Karena saya belajar dari istilah sepak bola ini. Ada nggak pemain-pemain hebat di dunia? Hebat loh. Toko-toko bola hebat, sebut namanya siapa saja. Pernah nggak kita dengar mereka melakukan gol bunuh diri? Aduh saudara. Saya kagum. Dalam dunia persepak bolaan,
ternyata gol bunuh diri itu juga dihitung sebagai gol. Nah, yang belum ngerti nanti tanya. Aduh saudara, saya aja nggak begitu suka bola. Tapi anak-anak saya banyak yang suka. Oh, hari-hari ini mereka punya jagoan sendiri. Terus saya bilang, daripada ribut jagoanmu, sudahlah masing-masing beli bola sendiri, tendang sendiri ke gol lawan. Ngapain sibuk-sibuk? Maaf ya, itu istilah saya. Nah, gol bunuh diri itu memalukan. Gol bunuh diri itu menyakitkan. Gol bunuh diri itu mengecewakan. Ngeri sekali. Tapi itu terjadi. Nah, nggak taunya tidak sedikit murid Yesus yang membobol gawangnya Tuhan Yesus sendiri dengan gol bunuh diri kita. Loh, kok bisa? Saya mau baca ayatnya. Ya, ini penting sekali. 1 Korintus 2 ayat 11. Ya, 1 Korintus 2 ayat, oh maaf saya salah. 2 Korintus 2, maaf saya salah. Ya, ini gol bunuh diri itu, dan jangan terjadi dalam hidup kita. Oh Tuhan, ampuni kami supaya kami tidak melakukan gol bunuh diri itu. Maaf. 2 Korintus 2 ya. Ini yang Tuhan ingin atas kehidupan kita. Ayat yang ke-11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Nah, ini kan gol bunuh diri. Jadi gol bunuh diri itu menguntungkan pihak lawan. Jadi grup itu menendang bola, membobol gawangnya sendiri. Celaka. Ingat loh, menyakitkan, memalukan, mengecewakan. Ternyata tidak sedikit di antara murid-murid Yesus seperti itu. Tuhan ampuni kami. Ini loh, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Apa maksud iblis? Yang menjatuhkan kita. Apa maksud iblis? Menghancurkan gol kita. Apa maksud iblis? Membuat kabur penglihatan kita ke depan untuk mencapai gol. Mengapa Tuhan menyuruh Paulus menulis ayat yang keren ini, gol bunuh diri? Jangan menguntungkan iblis, saudara. Begini, ini menarik ya. Ini bukti besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Ya, ayat yang ke-9 mulai. Sebab justru itulah maksudnya aku menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Oh, ayat ini keren sekali. Begini loh saudara. Suatu hari saudara berdoa, Tuhan beri aku kesabaran Tuhan. Aduh, aku ini orang gak sabar bener Tuhan. Sampai istriku, suamiku, anakku capek lihat aku gak sabaran. Jangan berharap begitu. Dalam nama Yesus, amin. Terus, ting. Saudara jadi, aku sabar sekarang. Enggak. Begitu kita berdoa, Tuhan beri aku kesabaran. Begitu amin. Datanglah si pencoba dan si penggoda itu. Tiba-tiba out of nowhere. Nggak tahu muncul dari mana. Ada orang maki-maki kita. Jangan balas. Karena itu hasil jawaban doa supaya sabar. Jadi jangan anggap kalau kita minta sabar, terus Tuhan cabut ting, terus kita sabar. Enggak. Begitu pula untuk saya kalimat ini saya mau perhatikan. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Kita yang dikuasai percabulan. Oh Tuhan tolong Tuhan. Aduh Tuhan pikiranku ini jorok bener. Aduh pikiran porno aja. Enggak bisa langsung. Amin. Dicabut. Enggak. Dites. Ada ujian. Ingat itu. Nah maka itu saya belajar berapa puluh tahun yang lalu. Jangan tertawa ya. Awas ya. Suatu hari saudara lagi nunggu sesuatu. Entah nunggu angkot atau nunggu jemputan. Dan saudara berdiri di pinggir jalan sambil nunggu, lihat kiri kanan, tiba-tiba ada orang lewat di depan saudara. Nggak kenal. Terus noleh ke saudara. Terus dia bilang, anjing lu. Ayo jujur. Apa reaksi? 100% orang itu marah. Pasti tergantung orangnya. Maaf, dia suku apa? Ya maaf. Tapi kalau saya diajar Roh Kudus tidak. Nggak boleh marah. Senyum saja. Loh, kok bisa begitu?
dengar. Kalau ada orang lewat di depan saudara dan bilang anjing lu, saudara jawab dengan senyum, anjingnya yang mana ya? Halo? Kalau saudara bukan anjing, ngapain marah? Ayo, betul atau tidak? Ayo tertawa untuk diri sendiri. Bahkan mau coba cari anjing lagi santai, terus ngomong anjing lu. Anjingnya bereaksi enggak? Kalau cuma ngeliatin gitu saja. Nah ini loh masalahnya. Kita ini diproses, tapi kita menolak. Saya ulangi lagi ayat 9 ya. Sebab justru itulah maksudnya. Aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu. Jangan lupa lagu doa Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Itu lagu bagus sekali. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Ayat 10. Saya kagum pada orang yang namanya Paulus ini. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya. Berarti Paulus nggak ada sangkut paut dengan orang yang menyakiti kita dan kita ampuni kesalahan orang itu. Paulus nggak ada sangkut paut. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Saya menangis waktu Roh Kudus mewahyukan ayat ini. Hei Paulus, kok bisa seperti itu? Karena dia punya goal. Jadilah pengikutku, sebagaimana aku telah jadi pengikut Yesus. Maaf, saya pernah ngalami dalam kebodohan saya bertobat. Ada teman baik saya, sangat baik. Dia cerita kepada saya, Koden, tahu nggak orang manggil saya Koden? Si A tiba-tiba memfitnah saya. Dan fitnahnya sadis sekali. Wah, dia cerita panjang lebar. Timbul jengkel sakit hati kepada si A. Tapi saya nggak kenal. Juga nggak tahu siapa si A itu. Nah, namanya sahabat, saya tanya. Orangnya gimana sih ciri-cirinya? Oh, begini begitu kok deh. Ayo jawab jujur. Kalau saudara pernah sebodoh saya, hari ini bertobat. Saudara tahu reaksi saya? Suatu hari tanpa sengaja tiba-tiba saya ketemu si A dengan ciri-ciri yang ada. Ini loh jahatnya manusia. Loh, saya nggak pernah kenal dia. Kok tiba-tiba saya tiba-tiba ikut sengit dan nggak suka kepada dia. Ini jahat. Paulus tidak begitu. Yang mau menjadi sama seperti Yesus tidak boleh begitu. Kalau ada orang, saya baca lagi ya. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Wih, ini keren sekali. Maka itu suatu hari begini, saudara. Kalau ada orang, teman saudara, ya atau siapa, dia melihat saudara ini orang rohani sekali, rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tiba-tiba suatu hari dia atau mereka tanya, aduh, kalau aku lihat kamu ini luar biasa. Coba saya kenalkan. Yesusmu itu seperti apa? Kok bisa kamu seperti itu hidupnya? Maka mulai hari ini, saudara dan saya harus bisa menjawab. Oh, kalian ingin tahu Yesusku? Begini jawaban kita. Lihatlah aku, maka engkau melihat Yesus. Awas, gak berani berkata amin. Awas. Pak Gembala, tolong ya, maaf ini. Kalau ada jemaat yang Bapak gembala-gembalakan, tapi susah berubah. Apalagi setelah dengar firman ini. Tolong ya Pak Gembala, baptis lagi, tapi rendam seminggu Pak Gembala. Pakai pipet saja, maaf ini intermezzo. Karena nggak mau berubah. Barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku juga ngampuni. Terus dia ngomong begini. Sebab jika aku mengampuni dia, orang yang nyakiti kamu dan kamu ampuni. Sebab jika aku mengampuni. Terus ada tanda garis miring atau kurung, ya, tanda kurung. Seandainya ada yang harus kuampuni. Orang Jakarta bilang, gila ini Paulus. Saudara ngerti nggak kalimat ini? Seandainya ada yang harus kuampuni.
Weh, saya menemukan firman ini luar biasa. Saudara tahu? Berarti selama Paulus hidup, dia nggak punya musuh. Maka itu dia berkata, seandainya ada yang harus kuampuni. Berarti nggak ada. Ya ampun. Begitu betul yang dia katakan di 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku telah jadi pengikut Yesus. Luar biasa ini, saudara. Seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu, kata Paulus, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya harus mengampuni orang, itu kita buat bukan untuk kita, bukan untuk orang itu, tapi demi Kristus. Maka itu ayat 11 berkata, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Jangan buat gol bunuh diri. Ampuni. Berdamai dengan semua orang. Karena tanpa berdamai dengan semua orang, tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Lagi sekali, Ibrani 12 ayat 14. Ih, ngeri. Bagaimana kita bisa bertemu Papa kita kalau ngelihat dia aja kita nggak bisa? Bukan karena kita kurang doa puasa, bukan karena kita kurang baca Alkitab, kurang memberi persembahan maaf, bukan. Tapi karena kita masih punya musuh. Ayo, sebelum saya akhiri pengajaran ini, jujur, periksa lemari hati. Periksa apa? Saya punya kalimat ini. Awas, yang di almari hatinya masih punya koleksi musuh yang digantung di situ. Awas, periksa berapa banyak koleksi musuh saudara yang sudah mati orangnya. Tapi koleksi sakit hatinya masih saudara simpan di lemari hatimu. Cepat bertobat hari ini. Karena dengan menyimpan koleksi musuh, saudara dan saya nggak akan sampai kepada goal, kepada sasaran, kepada tujuan Tuhan. Ayo rame-rame kita buat gol ke gawang setan. Hanya dengan satu cara, ampun. Siap ya? Betul? Mau ketagihan disakiti supaya cepat sempurna? Ujilah aku, Tuhan. Jangan lupa ayat terakhir. Nah akhirnya goalnya ini 2 Timotius 3 ayat 10. Ayo semua kita, awas ya, yang sedang mendengar ini belajar bersama-sama. Saudara masih ingat siapa-siapa yang saudara benci, ampuni cepat. Nggak usah pakai tanya-tanya, ampuni. Berkati mereka, karena itu perintah. Betul? Perintah Tuhan Yesus, ampuni musuh-musuhmu. Berkati orang-orang yang menganiaya kamu. Ya sudah. Ayo, ini ayat terakhir, ayat 10. Tetapi engkau, ini Paulus bilang pada Timotius, ya. Tetapi engkau Timotius telah, bukan akan loh, telah mengikuti 1 ajaranku. 2, engkau telah mengikuti cara hidupku. 3, engkau telah mengikuti pendirianku. 4, engkau telah mengikuti imanku. 5, engkau telah mengikuti kesabaranku. 6, engkau telah mengikuti kasihku. 7, engkau telah mengikuti ketekunanku. Pada akhirnya, saudara-saudara dikasih Tuhan, dari jemaat GPI Kebon Siri yang dikasih Tuhan. Ayo 7 hal ini harus ada di hidup kita. Biarlah orang-orang di sekitar kita melihat ajaran kita, melihat cara hidup kita, melihat iman kita, melihat ketulusan kita, melihat ketaatan kita, melihat iman kita, melihat kesabaran kita. Kalau mereka sudah bisa melihat itu tujuan ini di hidup kita, surga sudah di depan hidung kita. Tapi kalau bilang, aduh jangan lagi 7, 1 aja belum, ya ampun. Nah yang ngomong begini saya tanya, jadi ibu, bapak sudah berapa tahun jadi Kristen? Aduh ingat saya Monas belum dibangun. Ya ampun, Monas itu dibangun tahun 61. Nah kalau sudah Kristen sejak belum 61 sampai 2021 masih belum mirip Yesus, mau kapan? Cepat bertobat hari ini. Ini belum saya sampaikan target yang paling besar, yaitu Matius 5:48. Haruslah
kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Seperti Yesus saja belum, bagaimana mau seperti Bapa di surga yang sempurna? Saudara, jangan tawar-menawar, hari ini minta anugerah Tuhan. Biarlah Bapak Gembala menolong kita jemaat, untuk mendoakan kita, untuk menuntun kita, supaya semua kita menjadi sama seperti Yesus. Lagi sekali terima kasih kepada Bapak Gembala dan tim pelayanan di GBI Kebon Siri. Terima kasih untuk Esther dengan tim. Aduh, maafkan saya karena ngontak saya cukup sulit. Maaf, saya salah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Juan Mogi. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom dengan tema pandemi sebagai pintu masuk keseragaman dunia. Pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Niko Notoraharjo, dan keempat wakil gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Siri, dan Gembala-Gembala Kul. Biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami berdoa untuk jemaat GBI Kebon Siri dan semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur, dan bupati, serta sampai kepala desa, dari pusat sampai ke daerah. Diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Takut akan Tuhan turun atas mereka, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan
dan sampai selama-lamanya. Jemaat Kebon Siri dan jemaat yang mengikuti ibadah online katakan, amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat segala perbuatan, dan kami tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Oh, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Have a great Sunday. God bless you. Woo!